Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus. Ada beberapa komponen yang menyebabkan atau bisa menjadi sebab utama dalam terjadinya suatu inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Suatu komoditas dikatakan naik menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Yang kemudian bersifat umum, kenaikan harga suatu komoditas tapi juga belum tentu termasuk dari inflasi. Contohnya seperti ini. Ketika tidak musim, misalnya gini. Misalnya saya ingin membeli durian, tapi tidak di musim durian. Jelas harga durian akan meningkat karena hal tersebut bukanlah musimnya gitu. Jadi harganya itu akan mahal. Hal tersebut bukanlah suatu sebab atau komponen terjadinya suatu inflasi. Berbeda hal lagi dengan ini. Contohnya seperti ini. Jika harga BBM naik, kebanyakan harga-harga lain ikut naik. Kenapa bisa terjadi? Karena kebanyakan produksi suatu barang atau bagaimana proses barang itu ada itu sekarang memerlukan BBM. Sehingga jika BBM itu naik, pasti harga-harga barang bisa naik. Nah, contoh satu komponen yang bisa menyebabkan terjadi inflasi. Kemudian berlangsung secara terus-menerus. Nah, jika kenaikan harga barang terjadi hanya sementara, contoh kayak tadi misalnya rokok deh. Hari ini harga rokok per kotaknya itu 17.000. Kemudian selang 1 bulan naik 18.000. Kemudian ntar turun lagi, naik lagi. Nah, hal itu belum bisa disebut sebagai inflasi. Tapi itu hanya kenaikan standar saja gitu. Dan terjadi penurunan kembali pada akhirnya. Kemudian ada yang selanjutnya itu permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Yang B yaitu penawaran agregat. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan memberikan bantuan kredit, dapat meningkatkan penawaran agregat. Terus yang ketiga yaitu indikator inflasi. Indikator inflasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama A, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen. Terus selanjutnya yaitu yang B, indeks harga perdagangan besar, yaitu jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks IHPB melihat inflasi dari sisi produsen. Terus yang C yaitu indeks harga implisit. Indeks harga implisit itu menggambarkan inflasi yang sebenarnya. Nah, ekonomi menggunakan indeks harga implisit atau disingkat dengan IHI. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu biaya sosial dari inflasi, yang terbagi menjadi yaitu ada beberapa masalah sosial atau biaya sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi, misalnya kurang dari 10% per tahun. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Yang B yaitu masyarakat sederhana diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh inflasi menyebabkan daya beli pendapatan semakin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Terus yang C itu makin memburuknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Terus yang D itu terganggunya stabilitas ekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan para pelaku ekonomi. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengangguran. Nah, menganggur itu tidak sama dengan tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja itu bukan dikatakan sebagai pengangguran, sebab jika dia ingin mencari pekerjaan, maka dia akan segera mendapatkannya. Nah,
Yang disebut sebagai pengangguran itu adalah jika mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sudah berusaha namun mereka tidak mendapatkannya. Selanjutnya itu ada 2 dasar utama dalam pengklasifikasian pengangguran. Yang pertama, pendekatan angkatan kerja. Nah, pendekatan ini mendefinisikan pengangguran itu merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja. Dapat dilihat dari perhitungan tingkat pengangguran. Dengan rumus tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang menganggur dibagi dengan jumlah yang angkatan kerja, lalu dikali dengan 100%. Nah, yang kedua ada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama menganggur, yang kedua setengah menganggur, yang ketiga bekerja penuh. Nah, yang menganggur ini mereka yang tidak sama sekali bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Lalu yang setengah menganggur ini mereka yang sudah bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, artinya mereka memiliki waktu jam kerja yaitu kurang dari 35 jam. Lalu yang bekerja penuh ini merupakan mereka yang sudah bekerja penuh dan jam kerjanya lebih dari 35 jam. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena masa transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kondisi ketika seseorang meninggalkan pekerjaan lama namun belum menemukan pekerjaan baru, atau ketika lulusan yang baru sedang mencari pekerjaan. Lalu yang kedua ada pengangguran siklis. Pengangguran yang disebabkan karena pengurangan tenaga kerja akibat dari siklus bisnis atau ketika kondisi ekonomi memburuk karena pengaruh penurunan permintaan konsumen. Lalu yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya ini terjadi seperti yang disebabkan oleh era globalisasi. Misalnya, pengusaha mulai menggantikan pekerja itu dengan robot. Lalu yang keempat, ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi ketika pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun. Biasanya ini terjadi pada industri musiman seperti pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Nama saya Rani Anggraini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan indikator kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Menurut Soekarno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian. Indikator kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal, indikator yang biasanya dipakai adalah anggaran defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan, yang diformulasikan yaitu defisit sama dengan G ditambah TY ditambah R. Yang dimaksud dengan G adalah pengeluaran pemerintah, dan yang dimaksud dengan T adalah tarif pajak, dan yang dimaksud dengan Y adalah pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan R adalah pengeluaran untuk transfer. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen pokok, yaitu yang pertama ada penerimaan dari perpajakan atau tax policy. Instrumen kebijakan fiskal dari sisi penerimaan pemerintah berhubungan erat dengan pajak. Pajak yang diterima pemerintah dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintah dan menjalankan pembangunan. Kemudian yang kedua ada pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Pengeluaran pemerintah dipergunakan untuk mengatur dan mengurus negara, membayar gaji pegawai negeri, kemudian membiayai anggaran rutin dan pembangunan kementerian dan lembaga negara.
Adapun jumlah pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, proyeksi atau perkiraan jumlah pajak yang akan diterima pemerintah. Besarnya rencana pengeluaran pemerintah seperti yang tergambar dalam RAPBN. Kemudian yang kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Misalnya, apabila pemerintah ingin mengurangi tingkat inflasi atau persentase kenaikan harga barang secara menyeluruh, maka pemerintah akan mengurangi pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Kemudian selanjutnya mengenai jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada anggaran defisit atau defisit budget atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Kemudian yang kedua ada anggaran surplus atau surplus budget atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat penerimaannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kemudian yang ketiga ada anggaran berimbang atau balance budget. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatnya disiplin anggaran. 3 prinsip yang mendasari penyusunan APBN di Indonesia. Yang pertama, prinsip perimbangan. Berdasarkan prinsip ini, bahwa besarnya sisi pengeluaran sama dengan sisi penerimaan. Yang kedua, prinsip anggaran dinamis. Menurut prinsip ini, bahwa pembangunan diutamakan dengan dibiayai oleh kemampuan keuangan dalam negeri. Yang ketiga, prinsip keuangan fungsional. Berdasarkan prinsip ini, ditetapkan bahwa semua bantuan luar negeri hanya dipergunakan untuk membiayai pembangunan, bukan untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran gaji PNS, subsidi, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi utama kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang ada di dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang publik seperti jalan, tempat ibadah, pendidikan dapat terpenuhi dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi agar pembagian pendapatan nasional lebih merata di semua kalangan masyarakat dan tingkat kehidupan, sehingga kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tidak melebar. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Kebijakan fiskal berfungsi untuk memelihara kestabilan ekonomi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, kestabilan harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.